Zaki akhirnya mengkhianati Bella dan berkata semua tentang rencana busuk Bella dan Zaki selama ini kepada Aksa dan juga kepada Bastian Rahadian. Hal ini benar-benar bikin Aksa dan Bastian pun kaget sekaligus juga tidak menyangka. Halo semua, apa kabarnya? Balik lagi sama Mimin. Pada video kali ini kita akan bahas lagi alur cerita untuk episode malam ini. Baiklah, tanpa berlama-lama yuk mari kita bahas langsung bersama dengan Dramanesia. Yap teman-teman, makin seru aja. Tentu setelah apa yang terjadi pada episode kemarin akan merubah banyak hal dalam hidupnya Aksa dan juga Amira. Amira dan juga Aksa akan semakin dekat, semakin lengket, semakin kompak. Sedangkan Bella hanya menjadi pesakitan yang berusaha untuk terus minta maaf kepada Aksa. Tentu aja hal ini dikarenakan karena memang Bella ini terus ingin mencari kesempatan biar nggak diceraikan oleh Aksa. Karena kalau Bella sampai bercerai dari Aksa, maka harta apapun itu yang selama ini diinginkan oleh Bella nggak akan pernah bisa Bella dapetin. Namun tentu saja kali ini banyak hal yang akan memberatkan dari Bella itu sendiri. Terlebih lagi di episode malam ini, mungkin teman-teman tahu ya, kalau di akhir-akhir episode kemarin sebetulnya ada adegan di mana Bella menarik Zaki ke sebuah taman di dekat rumahnya Bastian Rahadian. Nah, di momen itu lanjutannya Bastian ini melabrak Bella dan juga si Zaki ini, sehingga Zaki dan Bella nggak akan bisa kemana-mana. Bastian tahu wajahnya Zaki dan apapun obrolan yang dilakukan oleh Bella maupun juga Zaki sedikit banyaknya didengar oleh si Bastian ini. Ya, Bastian kesal, marah karena sang anak diperlakukan buruk, diselingkuhi dan lain sebagainya. Cuman ada senangnya juga karena akhirnya Bastian punya alasan untuk menendang Bella dari rumahnya. Dan ini benar-benar ditendang banget teman-teman, sehingga Bella pun juga nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Tapi tentu memang nggak semudah itu ya, karena Bella ini terus-terusan acting, nangis lah, apalah, ngomongin anak lah, dan lain sebagainya. Hingga pada akhir nanti Bella akan dibawa ke dalam rumah. Disidang lah dalam tanda kutip teman-teman. Karena ya mau gimana lagi, ini kan sudah menyangkut harga diri keluarga juga. Maksudnya Bastian pun juga nggak mau kalau ternyata nanti pihak luar tahu kalau menantunya ini punya selingkuhan. Cuman karena Bastian ini benci sama Bella, jadinya ya Bella ini bener-bener diperlakukan buruk aja sama Bastian. Bahkan Bastian senang kalau nanti Bella ini viral di depan semua followersnya, kalau Bella itu punya selingkuhan yang bernama Zaki. Jadi pokoknya Bastian tuh gimana caranya nge-push biar Bella ini tuh mempermalukan dirinya sendiri. Dan ini bener-bener seru banget. Karena pada akhirnya Bella pun juga nggak bisa berbuat apa-apa. Memang nggak bisa dipungkiri, peran Bastian Rahadian di sini sangat krusial dan sangat penting, teman-teman. Tentu Amira, Aksa pun juga sama pentingnya. Cuman kebayangkan kalau nggak ada Bastian tuh bakal kayak apa? Karena cuman Bastian lah yang berani untuk gimana caranya tuh marah sama Bella, ngambek sama Bella. Bahkan ngasih hukuman pun juga nggak nanggung-nanggung gitu, berani lah. Kalau Aksa sama Mira kan masih ada nggak teganya. Kalau Bastian ada juga nggak teganya, cuman bodoh amat aja gitu. Apalagi karena benci juga sama Bella. Jadi ini kesempatan banget bagi Bastian untuk gimana caranya memperlakukan Bella seburuk-buruknya sebelum pada akhirnya ditendang dari rumahnya. Nah, sebelum lanjut kita bahas yang lainnya tentang Zaki. Yap, sebetulnya ini udah sempat Mimin bahas juga beberapa waktu yang lalu. Zaki ini bersama dengan Aksa sebetulnya adalah korban dari Bella. Memang terlihat Bella ini seolah-olah seperti sayangnya sama Zaki. Ada uang dari Aksa buat Zaki dan lain sebagainya. Cuman kalau diperhatikan kembali, Bella ini sebetulnya kalau nanti berhasil dapatin uang dari Rahadian Group atau misalnya berhasil menjadi pewaris tunggal, apakah Zaki bakal diajak? Enggak, bakal dibuang. Bella bakal menikmati uangnya sendiri aja. Karena memang tujuan Bella itu di akhirnya bakal kayak gitu. Cuma karena ini gagal, makanya si Bella ini uring-uringan dan marah-marah kepada Zaki. Sehingga inilah yang akhirnya bikin Zaki pun juga nggak tahan lagi. Ketika lagi butuh ngeburu-buru, tapi kalau misalnya udah nggak butuh ditendang gitu aja. Butuh tenaganya tapi nggak butuh orangnya. Kan emang ngeselin orang kayak gitu. Sehingga akhirnya Zaki ini bener-bener manfaatin kesempatan. Ketika disamperin oleh Bastian, Zaki nggak pergi.
Karena bagi Zaki yang nggak rugi juga. Kalau Zaki paling diomelin doang karena udah selingkuh sama istri orang lain. Sedangkan Bella bakal dicecer habis-habisan, dimalin habis-habisan, bahkan diusir juga. Jadi bagi Zaki yang nggak rugi, Zaki punya tempat gym, sedangkan Bella nggak dapat apa-apa, nol besar gitu. Yang tadinya bayangin aja, niatnya ingin mengambil semua harta dengan harapan kalau ketika Bella mengandung dan sebagainya, ternyata anaknya keguguran, sekarang nggak dapat apa-apa. Ini kan karma yang sangat oke banget gitu ya, dan bener-bener luar biasa gitu. Dan Bella pun juga pada akhirnya nggak bisa berbuat apa-apa dan termenung juga karena Zakinya pun juga kesel. Kan Zaki cuma minta sebetulnya supaya Bella menarik kata-katanya kembali supaya nggak putusin Zaki. Sesimpel itu aja. Cuma karena Bellanya ini keburu panik mungkin ya, dan hingga lupa, akhirnya nggak mau. Karena bagi Bella, kalau sekarang masih ketahuan pacaran sama Zaki, maka Bastian dan juga Aksa pasti nggak akan pernah kasih Bella kesempatan untuk melanjutkan rumah tangganya bersama dengan Aksa. Makanya Bella ngotot buat putusin si Zaki ini. Padahal sebetulnya kalau mau jahat, jahat sekalian aja, nggak perlu putus beneran, pura-pura aja gitu loh. Terus udah gitu ngilang dulu beberapa waktu, nanti baru balik lagi. Ya kalau orang jahat beneran kayak gitu ya. Cuma kan Bella ini dibilang jahat enggak, dibilang enggak jahat pun, tapi jahat nanggung lah ibaratnya. Akhirnya kan malah jadi berseteru mereka berdua. Yang seharusnya ibaratnya orang jahat Zaki, orang jahat si Bella ini bersatu untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Justru sekarang malah saling berantem dan jadi rival. Terutama Zaki nih. Zaki bener-bener muak, gedek banget. Karena bagi Zaki udah rela ngelakuin apa aja. Bahkan hampir pernah merenggang nyawanya Zaki. Dan banyak hal yang hampir aja ketahuan. Tapi Bella seakan-akan lupa akan perjuangan Zaki. Makanya Zaki akhirnya rela untuk mengkhianati Bella karena muak dengan sikap Bella yang terlalu bossy dan ngebos. Teman-teman tau lah, buat teman-teman yang di sini kerja, punya rekan satu kerja, pasti ada banget lah yang pangkatnya di atas tuh bossy banget, nyuruh-nyuruh, padahal pangkatnya nggak gede-gede banget, ibaratnya kayak gitu. Nah, Bella tuh kayak gitu tuh, nggak seberapa kontribusinya tapi nyuruh-nyuruh. Kan kesal nih si Zaki, hingga pada akhirnya Zaki pun juga nggak bisa lagi menahan dan akhirnya berkata kepada Bastian tentang semua rencana buruknya. Kenapa begini, kenapa begitu, hingga pada akhirnya semua rencana gagal gara-gara Aksa datang ke tempat rumahnya Zaki. Dan ini pun akhirnya bikin Bastian senang bukan main. Ada marahnya tentu aja, seperti yang Mimin katakan di awal video. Cuma kan akhirnya senang, akhirnya punya alasan buat tendang si Bella ini. Meskipun Bella bakal nangis, bakal acting, pura-pura minta maaf, pura-pura baik lagi, tapi percuma, gak ada yang percaya juga. Cuman masalahnya, ketika nanti semua udah diusir, Aksa mengurus surat perceraian, Aksa dan Bastian hingga Amira pun juga harus berhati-hati nih teman-teman. Karena bukan gak mungkin nanti Bella ini bakal menjadi karakter yang sangat jahat. Dan bukan gak mungkin juga Bella akan bekerja sama nantinya dengan Zora untuk menghancurkan Amira dan menyingkirkan Amira. Nah, yang kayak gini-gini nih patut untuk diwaspadai juga. Walaupun belum akan terjadi dalam waktu dekat, tapi udah ada kesananya. Karena kan ya biasalah, kalau orang jahat sama orang jahat ngumpul, wah udah deh pasti langsung bersatu klop banget. Makanya ini patut untuk diwaspadai aja. Tapi ya at least minimal untuk beberapa hari ke depan, untuk sementara waktu deh, Aksa sama Amira bisa nikmatin mereka berhubungan berdua dulu sebagai sepasang suami istri yang bener-bener seperti seharusnya. Nikmatin kebahagiaan dulu, Aksa healing juga, Amira menghibur Aksa dan sebagainya. Sehingga ketika nanti sampai ke rumah ngelihat kekisruhan si Zaki, lalu juga Bella dan Bastian, ya udah gitu, bisa dilupain gitu setelah itu. Sehingga bisa menikmati kebersamaan mereka antara Aksa dan juga si Amira ini. Senang ya teman-teman, apalagi memang ini menjadi titik balik sebetulnya bagi hubungan Aksa dan juga Amira. Mereka berdua akhirnya nanti pun juga akan disahkan pernikahannya di mata hukum, bukan kontrak lagi. Dan juga akan banyak hal yang terjadi, dan yang pastinya ini bener-bener seru banget dan gak akan pernah disangka-sangka oleh Bella. Dan yang pastinya Bella yang tadinya justru berniat supaya Amira ini tuh hanya menjadi media aja buat Bella dapetin segalanya, justru
Amira yang kini mendapatkan segalanya. Emang kalau orang baik tuh pasti rezekinya ada aja teman-teman. Ya buat Bella sabar-sabar aja dan selamat menempuh hidup yang baru di luar rumahnya Bastian Radian. Gimana teman-teman, seneng nggak dengan apa yang sudah Bastian, Zaki dan Aksa lakukan kepada Bella? Coba kalau senang boleh komen di bawah. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.